Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iin Muhyi di Mitra Sepak Bola dan lama sekali kita tidak berjumpa untuk membahas Liga 2 khususnya ya karena memang gua ada beberapa pekerjaan di bulan-bulan sebelumnya dan di hari-hari sebelumnya gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan gua gak bisa konten sama sekali, bahkan hanya 2 atau 3 kali gua konten. Jadi lama sekali kita tidak berjumpa dan di video kali ini gue akan kembali untuk membahas sepak bola Indonesia khususnya di kasta kedua ya di Liga 2 dan ini semakin sengit persaingannya di grup timur apalagi dengan jarak hanya 1 poin antara Persipura dan juga Barito. Nah, teman-teman Persipura Mania, Barito Mania, dan juga Slemania, dan mungkin fans dari Kentang Tornado, ini teman-teman masih punya harapan ya untuk tim-timnya, tim kebanggaannya ini bisa promosi ke Super League musim depan. Karena 4 tim yang gue sebut tadi itu berpeluang untuk promosi. Namun, sekarang kalau kita lihat di klasemen gitu ya, di puncak klasemen, itu kan dimiliki oleh PSS Sleman yang mungkin ini secara persentase cukup besar untuk bisa lolos otomatis ya karena sekarang ada di puncak. Di peringkat kedua itu ada Persipura Jayapura dan jaraknya hanya 1 poin dengan Barito Putra. Kemudian ke Kendal Tornadonya itu ada jarak 3 poin kalau tidak salah. Kalau salah silakan dikoreksi. Nah, teman-teman di video kali ini gue coba akan bahas apa ya prediksi mungkin atau ya gue akan bahas peluang lah dari keempat tim tersebut untuk lolos ke Super League musim depan gitu atau bisa promosi. Kalau kita berbicara di grup timur ini, memang ini persaingan yang akan sepertinya akan terus ketat sampai pertandingan terakhir ya. Nah, ngomong-ngomong pertandingan terakhir ini kan berarti sisa 2 laga lagi, 2 laga lagi menuju akhir dari persaingan di Liga 2 atau Pegadaian Championship ini. 2 pertandingan ini yang akan menentukan siapa yang akan promosi. Kita lihat di klasemen di grup timur itu kan PSS Sleman sekarang ada di puncak klasemen dengan torehan 52 poin. Di bawahnya itu hanya terpaut 2 poin ada Persipura Jayapura 50 poin. Kemudian Barito Putranya 49 poin dan Kendal Tornado itu mereka punya 47 poin. Nah, PSS Sleman di 2 laga tersisanya itu mereka akan menghadapi PSIS Semarang dan juga akan menghadapi Persiba Balikpapan. Kemudian Persipura Jayapura itu akan menghadapi Persipal Palu dan juga akan menghadapi Persiku Kudus. Kemudian Barito Putranya itu akan menghadapi Persela Lamongan dan juga akan menghadapi satunya lagi kalau tidak salah Persipal Palu ya. Nah, kalau kita lihat dari satu lagi berarti ya, Kendal Tornado nih. Kendal Tornado di 2 pertandingan terakhirnya itu mereka akan menghadapi PSIS dan juga Persela Lamongan. Nah, dari keempat tim tersebut kalau kita lihat di 2 pertandingan tersisa nanti, yang paling diunggulkan sih Persipura ya, karena salah satunya akan menghadapi Persipal Palu. Di mana Persipal kan sudah tidak punya target apa-apa lagi karena mereka sudah terdegradasi. Kita berbicara PSS Sleman nih. PSS akan menghadapi Persiba dan juga akan menghadapi PSIS Semarang. Kita tahu kemarin ketika Persiba menjamu Barito Putra di Batakan ya kalau nggak salah mainnya, itu kan Persiba Balikpapan bisa memberikan perlawanan yang berarti kepada Barito Putra. Barito kan tim kuat, tapi mereka malah kalah lebih dulu tuh Barito Putra, bahkan hampir aja kalah sebelum akhirnya ada gol terakhir dicetak oleh Renan kalau nggak salah dari Barito sehingga akhirnya Barito berhasil mencuri 1 poin dan memang Persiba Balikpapannya itu sedang fight gitu ya, mereka sedang bertarung untuk menghindari zona degradasi. Nah, Persiba kembali akan menjamu PSS Sleman. Meskipun PSS adalah tim kuat, tapi ya tidak bisa meremehkan Persiba juga karena Persiba sekarang sedang mencoba sekuat tenaga untuk bisa menghindari zona degradasi karena mereka masih punya kesempatan untuk itu. Nah, kemudian lawan terakhir PS Sleman itu PSIS Semarang yang juga sama sedang bertarung di papan bawah untuk menghindari zona degradasi. Persiba dan PSIS ini saling berebut posisi aman untuk menghindari zona merah. Dan bukan tidak mungkin keduanya akan memberikan perlawanan yang sangat berarti kepada PSS Sleman. Jadi meskipun PSS Sleman sekarang ada di puncak klasemen, itu memang agak cukup was-was juga bagi fans PSS Sleman ya karena mereka akan menghadapi 2 tim yang akan bertarung habis-habisan, akan bertarung mati-matian di laga terakhirnya nanti gitu ya karena mereka tidak ingin terdegradasi. Kemudian kalau kita berbicara peluang tim di peringkat kedua Persipura Jayapura
itu salah satu tim yang dihadapinya cukup diunggulkan meskipun away ya, yaitu menghadapi Persipal Palu. Ini juga bukan meremehkan Persipal ya, tapi kan Persipal sudah tidak punya target apa-apa lagi di Liga 2 sekarang karena mereka sudah resmi terdegradasi. Jadi ya ini Persipura punya punya peluang yang besar untuk menang menghadapi Persipal Palu. Kemudian setelah menghadapi Persipal itu akan menghadapi Persiku. Persiku Kudus juga ini mereka sudah aman dari zona degradasi karena kalau kita lihat dari perolehan poin sementara saat ini gitu ya. Ini kan tinggal dua tersisa laga berarti maksimal 6 poin kan. Nah, jarak antara zona merah di peringkat ke-9 itu 18 poin sementara Persiku Kudus sekarang sudah 27 poin, artinya ada 9 poin. Nah, sudah lebih dari ancaman zona merah. Artinya Persiku Kudus juga sudah aman. Andaikan mereka kalah dari Persipura juga mereka tidak akan terdegradasi. Artinya apa? Artinya dua tim yang akan dihadapi oleh Persipura Jayapura tidak memiliki target yang lebih, tidak akan kasarnya mungkin tidak akan bertarung mati-matian untuk mempertahankan posisi atau untuk keluar dari zona degradasi gitu. Jadi sementara Persipura Jayapuranya mereka berambisi untuk menang agar bisa lolos otomatis gitu ya dan berharap mungkin tim di atasnya tidak meraih hasil maksimal. Jadi kalau kita bandingkan PS Sleman sekarang yang di puncak klasemen dengan 52 poin, Persipura dengan 50 poin, dua tim yang akan dihadapi oleh PS Sleman itu dua-duanya adalah tim yang bertarung di zona bawah untuk menghindari degradasi dan mereka akan bertarung mati-matian dan ini akan menyulitkan PS Sleman. Sementara dua tim yang akan dihadapi oleh Persipura Jayapura itu kan dua tim yang sudah tidak punya target yang lebih lagi. Persipal sudah terdegradasi, Persiku sudah dipastikan aman di kasta kedua. Jadi target yang lebihnya apa gitu ya, meskipun tidak meremehkan lawan tapi ya ini bisa jadi kesempatan bagi Persipura Jayapura ya dan mungkin peluang juga bagi Persipura untuk bisa lolos otomatis ya, ini sangat besar ini peluang bagi Persipura untuk bisa lolos otomatis gitu ya meskipun sekarang ada di peringkat kedua. Berikutnya adalah Barito Putra. Barito masih punya kesempatan untuk ke Super League karena jaraknya hanya 1 poin dari Persipura dan peringkat kedua nanti akan playoff ya dengan satu tim dari grup barat antara Adiaksa atau Garuda Yaksa itu yang punya peluang besar. Nah ini Barito Putra akan menghadapi lawan yang sulit juga meskipun salah satunya adalah menghadapi Persipal Palu yang sudah terdegradasi tapi lawan salah satunya itu sulit, yaitu Persela Lamongan. Persela ketika away ke Persipura pun mereka bisa menahan imbang Mutiara Hitam. Nah, ini akan ditantang atau ia akan ditantang oleh Persela nih di Surajaya nanti Barito. Dan ini berat bagi Barito ya karena Persela sedang bagus. Kemudian mereka juga mainnya kompak kemarin. Kemudian Persipura juga bisa ditahan imbang di kandangnya sendiri dengan belasan ribu penonton. Jadi ini Barito Putra ketika kemarin laga menghadapi Persiba juga meskipun Persiba di peringkat bawah tapi Barito kesulitan dan ini bukan tidak mungkin Barito Putra akan ya mungkin sulit untuk mendapatkan 3 poin dari Persela Lamongan. Jadi meskipun akan ada satu laga yang bisa dibilang mudah yaitu menghadapi Persipal apalagi main di kandang tapi ini PR-nya adalah menghadapi Persela Lamongan karena tekanannya sangat berat bagi Barito. Jika Persipura menang dalam 2 laga terakhirnya, seandainya Barito menang dalam 2 laga terakhirnya juga, Barito tidak akan lolos karena tidak akan mampu mengejar poin dari Persipura gitu. Jadi Barito Putra ini jika mereka ingin lolos ke babak berikutnya, ya berharap salah satu tim di atasnya antara Persipura ataupun PSS itu menerima kekalahan atau tidak mendapat hasil maksimal. Karena kalau Persipuranya sapu bersih kemenangan, ya Barito otomatis mereka tidak akan lolos seandainya mereka dalam 2 pertandingan terakhirnya itu membantai habis lawannya. Jadi akan sia-sia usaha dari Barito jika 2 tim di atasnya itu mendapatkan kemenangan beruntun. Kendal Tornado pun begitu, apalagi Kendal sekarang kan ada di peringkat keempat dengan jarak poin yang sedikit agak jauh yaitu 3 poin dengan Persipura dan lawan yang dia akan dihadapi juga cukup berat yaitu Persela Lamongan dan juga PSIS Semarang apalagi menghadapi PSIS away. Ini bisa dibilang derby Jateng mungkin ya, derby Pantura mainnya di Semarang dan ini Semarangnya sedang berjuang di zona degradasi. Kemudian lawan berikutnya adalah Persela. Persela juga sedang bagus dan jika Kendal Tornado menyapu bersih kemenangan, ya itu juga tergantung nanti hasil 2 tim di atasnya. Kalau Persipuranya sapu bersih kemenangan, PSS sapu bersih kemenangan, tertutup ruang bagi
Kendal Tornado untuk bisa promosi gitu ya. Jadi ini kalau kita berbicara peluang, ya PSS Sleman dan Persipura Jayapura punya peluang yang lebih besar untuk lolos ke Super League musim depan dibandingkan dengan Barito dan juga Kendal Tornado. Kalau kita berbicara tadi lawan yang akan dihadapi ya. Tapi kan ini sepak bola, apapun bisa terjadi dan ini menurut pendapat gua gitu ya. Kalian juga bisa berpendapat di kolom komentar dan gua harapkan sih memang kalian berkomentar seperti biasa banyak di kolom komentar, berikan kritikan, berikan saran, berikan masukan. Apalagi ini gua udah 1 bulan lebih tidak konten, mungkin banyak kesalahan atau banyak informasi yang salah. Silakan betulkan di kolom komentar dan meskipun kemarin gua agak sempat konten, tapi gua selalu lihatlah pertandingan-pertandingan beberapa di grup timur Pegadaian Championship. Jadi masih ada sedikit informasi yang gua dapatkan. Untuk kedepannya mungkin bisa jadi lebih sering lagi ya karena pekerjaannya sudah selesai dan semoga bisa terus konsisten konten. Untuk video-video sebelumnya ya itu hanya video untuk mengisi kekosongan di channel ini saja biar tidak dianggap mati gitu ya. Mungkin itu sedikit ulasan untuk pertandingan-pertandingan di pekan-pekan berikutnya atau sedikit preview mengenai peluang dari keempat tim yang punya kans untuk ke promosi ke Super League. Gimana menurut kalian? Menurut pendapat gua itu gimana menurut pendapat kalian? Silahkan penuhin kolom komentarnya dan jangan lupa subscribe.